Kapolri, Kapolda, Panglima TNI dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala telah menerima perwakilan dari para pengunjuk rasa di kantor Wakil Presiden, dan ini sempat disepakati. Tadi kami mendapatkan informasi dari Kadif Humas Polri, Boy Rafli, yang menyebutkan bahwa sempat ada kesepakatan antara pemerintah dengan koordinator lapangan dari aksi ini yang menyebutkan bahwa mereka akan melakukan langkah-langkah persuasif agar kelompok-kelompoknya atau agar masyarakat yang melakukan aksi hari ini segera meninggalkan lokasi demo di depan istana dan menuju rumah masing-masing. Namun ini sepertinya batas waktu yang diberikan oleh Polri ini sudah habis, dan tadi juga kami mendengar ini dan melihat masa sedemikian beringas, sempat terjadi dorong-dorongan begitu antara aparat dengan masa pendemo yang ada di depan Istana Merdeka. Dari itulah aparat ini untuk memukul mundur dan untuk membubarkan massa yang ada di depan Istana Merdeka terpaksa melontarkan gas air mata, dan hingga kini masih terdengar dan masih terasa hingga ke dalam Istana Merdeka, hingga ke dalam pagar sekitar 250 meter sekarang saya berada dari tempat gas air mata ditembakkan, Ade. Dan sebagai informasi, di kompleks istana ini sekarang bisa dikatakan sudah kosong. Hanya ada staf kepresidenan yang masih melakukan rapat dan juga beberapa menteri. Namun tadi kami melihat Wakil Presiden Yusuf Kala pun sudah meninggalkan Istana Kepresidenan melalui jalan belakang, yakni melalui Istana Negara. Sementara ini demikian yang dapat kami sampaikan, Ade. Alin, memang cukup memprihatinkan kita menyaksikan secara bersama-sama apa yang terjadi di sana. Namun ini kita kemudian yang mempertanyakan mengenai komitmen dari para pemimpin demo. Anda melihat apakah para pemimpin demo atau orator-orator yang saat ini menjadi opinion leader di antara mereka masih di sana atau bagaimana? Atau mereka bergerak sendiri? Pantauan Anda seperti apa, Alin? Ya, tadi ini yang kami lihat beberapa leader atau beberapa koordinator lapangan yang sempat diundang oleh pihak istana ini, antara lain ada Bahtiar Nasir, kemudian juga ada Misbahul Aman dari SPI. Tadi kami melihat mereka berdua ini keluar dari istana dan juga diiringi oleh Kapolri, bahkan oleh Panglima TNI. Nah, hingga kini kami belum bisa memastikan, Ade, apakah kedua orang ini masih ada di dalam aksi atau masih ada di dalam kerumunan massa yang ada di depan Istana Merdeka. Namun dapat kami pastikan ini, meskipun tembakan gas air mata sudah bertubi-tubi dikeluarkan atau dilontarkan oleh aparat yang bertugas, masih ada kumpulan atau gerombolan massa pendemo yang hingga kini masih bertahan di depan Istana Merdeka. Bahkan ini juga masih ada lantunan ayat-ayat begitu, dan aparat masih berusaha untuk memukul mundur agar massa ini pulang ke rumahnya masing-masing dan menyudahi aksi damai, aksi yang seharusnya damai di malam hari ini, Ade. Dari pantauan Anda, kami tahu bahwa Anda di sana standby dari siang hari sampai sekarang. Bagaimana eskalasi dari reaksi dari para pengunjuk rasa saat ini? Apakah ini yang paling panas atau bagaimana dibandingkan dengan kejadian di siang dan sore tadi? Kalau sebenarnya saya sudah sejak pagi di sini, Ade, dan eskalasinya ini bisa dikatakan semakin malam semakin meningkat. Kalau di pagi hari ini baru ada beberapa orang begitu dengan speaker dengan lantunan ayat-ayat di depan istana. Kemudian setelah sholat Jumat berjamaah ini makin banyak lagi massa mendekat ke depan Istana Merdeka, dan makin sore kemudian sempat ada mediasi. Dan ini ada tadi sebenarnya sempat ada penolakan dari perwakilan massa yang masuk ke istana. Awalnya ini diterima oleh Menteri Agama, kemudian juga Menko Polhukam, kemudian ada Kapolri, Panglima TNI, dan sempat berdialog, namun sempat ditolak karena perwakilan atau utusan dari pengunjuk rasa ini
ingin bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Namun Presiden Joko Widodo sejak sebelum waktu sholat Jumat bersama atau sebelum waktu makan siang, ini Presiden Joko Widodo meninjau proyek infrastruktur di bandara, yaitu berupa kereta bandara.